Apa dampak COVID-19 ini terhadap usaha manajer dan penjualan tiket? Dampaknya bagi pariwisata sangat banyak ya. Pertama di tour itu sangat kosong, kemudian tiket juga domestik ikut kosong, dan banyak tamu-tamu yang cancel juga mulai bulan Maret kemarin. Sangat terasa sekali karena sekarang ini sewa udah ada, kayaknya mobil pada parkir semua, karyawan sudah bekerja, kadang kredit mobil tidak terbayar lagi kalau situasi begini. Kalau dampaknya bagi kami untuk kopi ya sangat banyak, di mana untuk pengiriman ke luar negeri berhenti karena di sana juga lockdown. Terus kafe-kafe pun kan tutup, jadi otomatis yang minum kopi tidak ada. Pengiriman dari Indonesia ke luar negeri semua pada ditunda. Seperti penurunan omset, kurangnya pengunjung, itu kelihatan banget ya. Jadi kayak biasanya kita tuh makan siang rame, itu banyak mobil berjejer, ini kurang. Ini kita selaku pelaku bus-bus pariwisata ini sudah tidak lagi beroperasi. Mana sekarang bus-bus sudah tidak jalan lagi, sudah digudangkan, dan karyawan pun sudah dirumahkan. Baik, untuk dampaknya terasa sekali bagi saya karena saya pun sebagai deputi freelance ya. Itu karena tempat wisata tutup semua, jadi otomatis kami tidak bekerja. Dan yang untuk kebutuhan sehari-hari pun saya sudah bingung untuk uang sekolah anak lagi kan. Nah, jadi memang ya sangat membuat kami itu pusing. Kalau kami pikir ulang ya, udah jelas kami tidak ada kemasukan kan gitu kan. Jadi harapan kami kalau memang ini belum bisa dibuka pariwisata ya, paling tidak kami ada bantuan lah dari pemerintah kan gitu kan. Karena mana pun kami makan dari pariwisata ini kan gitu. Jadi kami sudah nggak kerja lagi, nggak ada uang masuk. Apa mau kami makan di rumah kan gitu. Pariwisata datang nggak ada, itu banyak berkunjung di sini dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bogor, dari Aceh, Padang, semua dari sini dari Batam. Sekarang ini nggak ada yang datang, sepi. Kita dari usaha oleh-oleh khas Medan di bagian makanan buka Ambon. Semua usaha seperti omset menurun drastis. Apakah sudah ada karyawan yang dirumahkan? Tentunya sudah ada ya. Sebelumnya itu kita ada hampir 4 cabang itu semua dirumahkan itu setengah. Dan tim driver kita itu udah semuanya dirumahkan karena memang tour kita udah nggak jalan. Bagaimana Bapak menangani untuk biaya operasional sehari-hari mobil-mobil rental ini? Kemudian apakah karyawan itu sudah ada yang dirumahkan atau bagaimana Pak? Untuk sementara ya karyawan kita terpaksa kita rumahkan dulu karena kita tidak ada kegiatan. Terus biaya operasional ini hanya menyisakan duit yang ada sebelumnya lah sedikit lagi. Dan kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi? Ya Mas, tentunya kalau misalnya ada kredit yang belum terbayar itu per bulannya, bagaimana cara Bapak mengatasi? Kalau untuk karyawan sekarang kita sebagian sudah dirumahkan, dan mungkin untuk penggajian kita hanya kasih untuk beberapa apalah sebagai pengusaha kita beri sedikit untuk santunan atau kita beri untuk sembako gitu kan. Dan paling berat kita sekarang penanganinya masalah kredit. Untuk kredit kita sekarang sudah tidak bisa bayar lagi karena sudah tidak beroperasi lagi kendaraan kita untuk yang bidang bus pariwisata ini. Kemudian apa keinginan Bapak untuk pemerintah, khususnya ya Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata terkait di Sumatera Utara ini untuk pelaku pariwisata dengan kejadian COVID-19 ini? Pertama, harapan saya sebagai karyawan semoga wabah ini cepat berlalu. Kemudian yang kedua, saya berharap dari pemerintah semoga ada bantuan dari pemerintah yang walaupun memang sudah ada di info kartu prakerja, namun sampai saat ini itu belum ada terrealisasi ke kita. Kami mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan kami sebagai pemerintah pariwisata ini agar
bisa kami bertahan dalam usaha ini untuk sementara. Nah, untuk transport yang masih dalam masa kredit Pak, apakah ada bantuan dari pihak finance, leasing atau bank? Apakah ada keinginan dari mereka? Ya, dengan memang orang sudah mulai bermohon, tapi sampai sekarang tampaknya belum ada masukan baik dari juga. Memang sebagian sudah ada sedang mengajukan, tapi belum tindak lanjutnya sampai sekarang belum terrealisasi. Ya, kami mohonlah bantuannya, kira-kira begitulah. Harapan Bapak selaku pelaku pariwisata, kemudian pengusaha bus pariwisata juga. Oke, harapan kita buat pemerintah supaya bisa cepat menangani COVID-19 itu kan dibukanya lagi akses jalur ke tempat wisata segera dibuka supaya kita bisa bekerja kembali seperti biasa. Bantuan seperti apa yang kira-kira Abang harapkan dari pemerintah? Ya, untuk abang kemudian untuk keluarga, karena selama ini terjadi COVID ini, otomatis kan tidak ada pendapatan sama sekali. Jadi bantuan seperti apa yang mengharapkan dari pemerintah? Nah, kalau bisa ya sembako juga, uang juga kan gitu kan. Nah, karena uang juga kan perlu, apakah bayar listrik. Karena seperti yang dibilang gratis itu juga, kami tanya ke sana juga tidak betul itu, kan gitu. Harus pakai kode lah, ada R apa gitu, baru gratis. Sementara kami dengar dari presiden tidak ada yang namanya gratis ya gratis gitu. Tapi katanya tidak ada. Jadi kalau bisa ya sembako juga untuk makan hari-hari kan gitu kan. Kami juga tidak butuh yang mewah-mewah kan gitu. Yang penting kami bisa makan di rumah. Listrik atau SPP anak sekolah kan wajib dibayar juga itu. Kira lah karena tidak ada lagi pemasukan dimanapun, jadi kami menginginkan untuk seperti bantuan langsung tunai BLT dan mungkin ada sembako ya. Kemudian untuk anak-anak kami yang sekolah pun kami juga tidak bisa membayar lagi uang sekolah.